Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke hadis atau wasiat yang ke-25 tentang memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa yang mintanya cuman sama Allah, maka pasti Allah akan kasih. Wa man ista'adza billahi fa'idzuh, barang siapa yang memohon perlindungan Allah, maka Allah akan berikan dia perlindungan. Nanti penjabarannya ada banyak ayat. Wa man da'akum fa'ajibuh, kalau ada orang yang undang kita, makankah, silaturahmikah, acarakah, fa'ajibuh, maka datangi undangan tersebut. Ada satu permasalahan. Jika Bapak Ibu dapat dua undangan di hari yang bersamaan, mana yang didahulukan? Ada acara hari Minggu, ada dua nih, undangannya bareng, jamnya sama, mana yang diduluin? Yang jauh, yang dekat, yang kenal, yang nggak kenal? Yang urgen? Yang pertama. Yang datang undangnya duluan. Cantik itu jawaban. Itu yang benar. Mana yang datang undangan duluan, itu yang kita datangi. Kalau bisa diuber dua-duanya, uber dua-duanya. Tapi yang jelas kalau ada undangan yang datang duluan, maka dialah yang kita datangi. Wa man da'akum fa'ajibu. Dulu itu Pak, saya masih ngerasain, tapi nggak tahu sekarang, saya belum nemu lagi sih. Waktu saya kecil itu, orang tua kita dulu itu sering banget, demen banget ngundang tetangganya makan. Padahal makannya ya makan sederhana aja gitu. Tong, besok ke rumah gue ya sore, kata mama itu. Ngapa mak? Udah ke rumah gue aja besok sore. Di sana makan kita. Ntar bocah-bocah yang pada main, lu besok ke rumah gua ya, besok sore, besok kita makan. Jadi memang hadis ini penuhi undangan, artinya banyak dulu orang yang sering ngundang. Wah, subhanallah, kalau sekarang Pak, masih ada Pak? Oh, kalau Pak Hadiman nggak usah ditanya. Dia tak ngomong diundang semuanya. Kemudian waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, balas, Pak. Balas. Bila perlu balasnya lebih baik daripada yang beliau kasih. Saya dulu tinggal di Mesir, saya 12 tahun. Saya tinggal di satu tempat, nama tempatnya Darbul Ahmar. Darbul Ahmar itu tetangga sama tetangga, Pak, itu sayangnya luar biasa. Sampai saya balik ke Indonesia, ada dokter, saya lupa nama dokternya itu. Saya tinggal di flat bawah, dokter itu tinggal di flat atas. Setiap hari Jumat, saya selalu nggak tahu siapa yang gantungin makanan di pintu rumah. Setiap hari Jumat, Pak. Saya ngaji, pulang ngaji habis Jumat, ternyata di depan pintu rumah ada makanan. Ketika penasaran ini berlanjut terus, penasaran, akhirnya saya intip lah. Sengaja hari itu saya kagak ngaji dan sholat Jumat saya telat-telatin buat ngintip siapa yang ngasih. Ternyata nggak ketahuan juga sama mata saya. Kayak itu dokter tuh tahu tuh saya ada di dalam. Akhirnya besok istri saya larang ngaji. Kamu jangan ngaji di rumah.
pantau itu jendela, siapa yang ngasih, dipantau sama istri, ketahuanlah yang ngasih makanan itu dokter lantai 4. Karena saya tahu dia ngasih makanan, ini kan dia udah berbuat baik. Besoknya saya balas lah, saya gantian lagi naruh makanan depan pintu. Kayaknya di mata-matain juga, ketahuan juga saya yang ngasih. Sampai 2019 akhir saya balik, itu nggak pernah stop kita tukar-tukaran makanan tiap minggu. Itu luar biasanya Mesir. Saya cuman pernah ngasih tetangga itu, istri saya suruh masak risol. Di Mesir kan nggak ada risol, bakwan udang jagung kagak ada. Makanan khas kita itu pastel nggak ada. Saya suruhlah istri masak, kita bagi ke tetangga. Saya cuma sekali Pak bagiin ke tetangga. Abis itu tetangga ngirim makanan ke saya lebih dari 1 kali. Ada di depan rumah saya tukang fatiroh. Fatiroh itu makanan kecil Mesir, kayak gorengan-gorengan Mesir, kayak kue-kue kecil, snack kecil. Itu tukang itu saya bikinin pastel. Karena ada berapa pegawai di situ, saya masak, istri saya suruh masak pastel, saya kasih. Setiap habis sholat subuh dari masjid, saya pasti lewatin dia. Saya selalu disetop Pak sama dia. Muhammad ta'ala, hadalik enta wadalik zuktak. Ini 1 roti buat kamu, ini 1 roti buat istrimu. Setiap subuh. Ya kan akhirnya saya juga mau gak mau tiap waktu masak risol, masak pastel. Karena memang hadis ini mantap nih Pak. Cobalah Bapak ngasih makanan ke tetangga, pasti tuh tetangga kepikiran pengen balas. Pasti tuh. Saya aja kepikiran sampai sekarang, gimana caranya balas Pak Haniman ini. Itu beliau kalau menjamu kan luar biasa Pak. Kan kode. Hah? Ya dikit. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau orang berbuat kebaikan, balas kebaikannya. Tapi di sini ada timbal akhir balik. Apa bahasanya? Ada hal yang berlawanan. Kalau orang berbuat keburukan, maka bukan buruknya dibalas, tapi balas juga dengan kebaikan. Kita dihina sama orang, doakan dia. Dia ngina kita sekali Pak, doakan dia 10 kali. Kita dicaci maki sama dia Pak, maafkan dia 10 kali. Kita digibahin dia Pak, mohonkan ampun buat dia 10 kali. Yang repot itu kan habis dicaci maki, caci balik. Nggak ada beda. Kemudian fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Kalau seandainya Pak Haniman lagi contohnya nih. Saya bingung ngasih contoh siapa yang lain. Haniman tiba-tiba masak tekwan. Tiba-tiba, akhirnya jangan ketawa. Tiba-tiba, ya toh, masak tekwan. Kemudian saya nggak bisa masak tekwan buat balas. Buat balas Pak Haniman, saya bingung cara balasnya apa. Maka Nabi kasih solusi, doakan saja Pak Haniman. Biar duitnya banyak, besok masak lagi. Tapi begitu artinya apa? Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang dengan yang setara, maka solusi dari Nabi doakan orang itu. Ini persis yang terjadi sama tukang minta-minta kalau kita kasih sesuatu. Pak, salah satu yang bisa menggetarkan langit adalah doa pengemis yang lapar sekali. Yang sangat lapar. Kita kan nggak tahu dia lapar apa? Enggak. Makanya disitulah rahasianya. Kalau ada yang minta-minta, ya kasih aja sudah. Kalau kita memang mampu dan ridho. Itu kalau kebetulan yang kita kasih ini sedang lapar, Masya Allah, doanya menggetarkan langit itu.
Langit kalau udah getar, malaikat cari tahu Pak, apa sebab nih getar. Ketika dicari tahu ternyata ada orang susah yang sedang lapar. Apa yang dia minta? Dia dengar ya. Biasanya kan orang minta-minta kalau lapar banget itu girangnya luar biasa. Doa dia buat yang ngasih itu kagak berhenti Pak, panjang, mungkin sampai kita pulang itu doa masih dibaca. Itu salah satu balasan kalau kita nggak bisa balas kebaikan orang, doakan saja. Kemudian itu dari hadis. Ada nggak ayat Quran tentang mohon pertolongan kepada Allah? Banyak banget Pak. Ini saya dapat itu ada sekitar 40-an, tapi saya tulis cuma 15 lah, karena waktunya tidak cukup. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Makanya kenapa setiap apa-apa, setiap modelan apa aja kita umat Islam selalu diawali dengan Al-Fatihah. Habis sholat berjamaah Al-Fatihah. Mau doain orang Al-Fatihah. Mau tawasul Al-Fatihah. Ngirim pahala buat orang Al-Fatihah. Punya hajat Al-Fatihah. Mau selamat di perjalanan Al-Fatihah. Mau ketemu pemimpin supaya hatinya lunak Al-Fatihah. Mau Indonesia aman Al-Fatihah. Ini ayat paten Pak, bisa dipakai buat segala hal. Ada orang sakit kanker kronis, datang ke kiai minta air doa, padahal kankernya kronis, kemungkinan meninggal besar. Ini orang pinter, kiai yang didatengin solehnya luar biasa. Datang minta air, kiainya cuma baca Fatihah Pak. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dengar itu aja yang diulang sama beliau. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai wala dhalin amin. Wes, minum di situ. 2 minggu setelah itu cek ke dokter, semuanya hilang. Bisa kanker kronis hilang menurut ilmu pengetahuan? Susah, tapi menurut ilmu langit bisa. Orang Kristen kena tembak, saya lupa nama daerahnya. Satu daerah ngadain perayaan Maulid Nabi. Daerah ini kalau ngadain perayaan Maulid Nabi nembakin pistol ke langit Pak. Ketika ditembakin pistol ke langit untuk perayaan Maulid Nabi, kalau Indonesia gimana tuh Pak? Lagi Maulid nembakin pistol ke langit repot. Cuman di negara ini ada nembakin pistol ke langit, pas peluru tuh berbalik, jatuhlah ke kepala anak kecil ini Pak. Ini urusan langit. Kira-kira kalau udah nembus ke sini, dokter aja udah angkat tangan. Ketika tahu nih anak non muslim kena imbas dari acara Maulid, umat Islam yang ada saat itu rela ngirim Fatihah dan wajib bahkan menurut saya. Apa yang terjadi? Setelah Fatihah dikirim, anak itu bilang sama ibunya, pas Fatihah itu dikirim, dokter datang ke ruangan tuh anak itu yang tadinya rebahan tiba-tiba duduk. Ibunya bingung, kenapa kamu duduk? Kan kamu lagi sakit. Aku sudah sembuh mama, kata tuh anak. Diceklah sama dokternya, bekas tembakan sudah enggak ada. Anaknya bilang, mama tutup itu pintu, tutup, jangan biarin orang itu keluar. Ternyata ada yang datang ngobatin tuh anak. Ketika mau ditutup pintu, orang itu terlanjur keluar. Ibunya nggak ngeliat siapa-siapa. Ditanya, siapa itu nak yang ngobatin kamu? Anak itu ngomong, dia datang ngobatin kepala saya, namanya Muhammad. Ini fakta. Bahkan cerita ini viral ini karena fakta. Saya nggak tahu di Google ada apa nggak ya? Hah? Palestina ya. Pernah dengar cerita itu? Iya. Jadi Nabi Muhammad nyembuhin, Bang.
Masuk akal. Yang enggak, urusan langit kan susah dicari yang masuk akal. Mukjizat urusan langit, urusan dunia. Langit masuk akal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa-apa kita butuh pertolongan apa sama Allah, baca Fatihah enggak apa-apa. Yang kedua, ayat pertolongan kepada Allah itu adalah surat Al-A'raf ayat 200. Saya baca saja langsung artinya. Dan jika setan datang menggodamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak ta'awuz yang 5? Kita kan ta'awuz yang 5, Bu. Itu mantap. Tapi ta'awuz itu ada 5 model. Yang kalau ini dibaca, sihir terkuat seperti apapun atau godaan setan terkuat apapun tidak akan bisa jebol. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, a'udzubillahil 'azimi minasyaitonirrajim. Yang keempat, a'udzubillahil 'azimi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul 'alim. Yang kelima, a'udzubillahil 'azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonirrajim. Panjang. Jadi enggak apa-apa. Kalau enggak mampu yang 5, cukup yang pertama juga enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan ta'awuz pertama tadi enggak qabul, bukan. Kadang kita kurang mantap bacanya. Ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetap aja baca Quran ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetap aja pas lagi sholat mikirin, ada aja yang dipikirin. Itu berarti wasawisi syaitan itu masih bisa jebol. Kemudian, dan mereka datang dengan membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk. Maka kesabaran yang itu kesabaranku, dan hanya Allah saja yang dimintai pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, kemana hilangnya Nabi Yusuf? Ceburin ke sumur sama saudara-saudaranya. Ketika diceburin ke sumur, baju Nabi Yusuf diambil, dilumurin, dan seolah-olah Nabi Yusuf meninggal diterkam serigala. Nabi Yakub sedih tapi tahu bahwa itu kerjaan saudaranya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi Yakub minta pertolongan kepada Allah. Setelah minta pertolongan kepada Allah, ditolong Allah. Yang ditolong Yakubnya apa Yusufnya? Yusufnya, Pak. Tiba-tiba ada yang nemuin. Tiba-tiba perjalanannya ke sini ke situ. Tiba-tiba masuk penjara. Tiba-tiba jadi pemimpin. Barulah ketemu dengan Nabiullah Yakub. Nabi Yusuf ini ceritanya bagus, Pak. Kalau dulu sebelum jadi pemimpin masuk penjara dulu kan. Kalau sekarang jadi pemimpin baru masuk penjara. Selanjutnya, maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakal. Kebanyakan setan itu merasa terusik kepada mereka yang rajin baca Quran. Makanya kayaknya ngerasa nggak, buka Quran tuh malesnya luar biasa. Coba dicek dari rumah, mana yang lebih berdebu, piring makan atau Quran? Yang banyak debunya kemungkinan besar Al-Quran. Sedangkan nasi yang kita makan dengan Quran, yang disebut hidangan itu adalah Al-Quran, bukan nasi. Nasi itu cuma namanya qut. Bahkan
Saya lupa nama hasilnya. Dr. Aid Al-Qarni bikin buku judulnya Nikmatnya Hidangan bukan Nikmatnya Hidangan Taiwan. Baik. Kemudian wadhkur fil kitab Maryam, dan diceritakan kisah Maryam. Nah, Sayyidatuna Maryam itu dapat ilham untuk menyendiri ke satu tempat. Ketika beliau menyendiri, Sayyidatuna Maryam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Saking takutnya beliau, padahal yang datang malaikat, ada gak malaikat berbuat jahat? Enggak ada, Pak. Padahal yang datang malaikat Jibril, Sayyidatuna Maryam masih juga memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Padahal yang datang malaikat. Artinya apa? Memohon perlindungan Allah bukan hanya dari sesuatu yang buruk, tapi dari sesuatu yang baik juga mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa baik mohon perlindungan Allah? Khawatir kita berlebihan dalam yang kita dapat. Contoh, dapat tekwan dari Pak Haniman, baik gak Pak? Baik. Tapi kalau makannya kebanyakan, begah sampai gumoh-gumoh, itu kan kagak baik. Mohon perlindungan sama Allah supaya tidak tergoda syahwat mata dengan betapa wangi dan nikmatnya tekwan Pak Haniman. Baik, lanjut. Qala rabbi ihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Nabi Muhammad saja masih tetap memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Artinya siapalah kita yang apa-apa minta tolongnya bukan ke Allah. Pak, kalau saya boleh tanya, ketika ada masalah, yang pertama terfikirkan di otak bapak-bapak apa, Pak? Cari solusinya. Umpama ada masalah, butuh uang 1 juta, tiba-tiba kita tahu tetangga kita punya utang 1 juta. Apa yang akan bapak lakukan? Nagih tuh orang apa mohon pertolongan Allah dulu? Langsung nagih apa mohon pertolongan Allah dulu? Kebanyakan pasti langsung nagih. Lupa memohon pertolongan Allah. Biasanya kalau langsung nagih, orang itu alasannya 1000. Kadang kan yang punya hutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Mohon dulu pertolongan Allah, maka jalan keluar itu akan banyak. Terakhir, ada juga di Quran itu ta'awuz yang bisa dipakai untuk perlindungan dan pertolongan. Ada di mana? Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Apa bunyinya? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saya kalau boleh bocorin sedikit, ayat ini, Pak, ini bisa untuk menyembuhkan orang yang pernah buat perjanjian dengan jin. Yang kita sering dengar tuh pakai istilah khadam. Ada perjanjian dengan hal-hal yang kayak gitu dah. Biasanya kan kalau perjanjian dengan jin, jin jadi tuan, kita jadi budaknya. Maka badan orang yang bikin perjanjian, contoh perjanjian dengan jin apa, Pak? Pakai jimat. Itu contoh perjanjian dengan jin tuh. Minta perlindungan kok sama cincin. Beli cawat Hanuman gua nih, berapa maharnya? 1 juta. Apa keutamaannya? Kebal bacok bahasanya. Mau kebal peluru katanya. Pakai cawat Hanuman. Ini cincin muntah besi namanya, atau biji inti bumi. Pakai ini, lu kalau tempur sama orang nggak akan kenapa-napa. Kok bisa begitu? Khodam yang jagain.
Saya cerita sedikit Pak. Ada orang, saya kesel betul ketika ada orang yang bawa begituan, tapi di kalangan anak-anak muda yang gejolak amarahnya masih belum stabil, masih labil. Datang itu orang ke sono, demo maksudnya mendemokan sesuatu. Dia ngambil pisau, dipotong-potong Pak, sambil megang muntah besi, megang besi lah pokoknya. Gak tahu saya apalah itu. Gaya-gayaan transfer energi segala macam. Potong-potong apa, kita nontonin itu. Saya pengen tahu nih pada mau ngapain. Ternyata anak-anak itu yang hadir di situ dikasih sesuatu, bukan diajarkan buat sholat, bukan disuruh ngaji, tapi disuruh pakai ini, bayar ini. Kalau lu pakai, lu bayar, lu berantem kagak ngapa. Semua udah dites Pak, semua yang hadir dites sudah. Pisau kena, golok kena, nggak ada yang jebol. Saya kesel sekali. Ilmu ini bukan ilmu yang pantas buat anak-anak muda. Akhirnya tuh saya bilangnya mantri lah, jangan dukun. Mantri itu manggil saya, itu yang di pojok siapa itu belum nyoba, belum tes. Saya dipanggil untuk ngetes. Saya bilang alhamdulillah. Saya nunggu malah dipanggil buat kasih tahu ke orang-orang kalau ilmu ini tuh nggak ada fadilahnya. Ketika dipanggil, dia ngasih saya pisau potong. Ya, saya bilang entar dulu, potong-potong aja. Entar dulu, kalau kagak mempan ilmu lu gimana sih bilang. Tangan saya sobek. Mempan tenang aja, nama ente siapa? Dia belum kenal kita. Ikram nama saya. Udah tenang Kram. Mbak lu kagak ngapa-ngapa. Kuat ini muntah besi. Saya cuma ngomong kalau jebol lu pulang sih bilang. Kalau tangan saya jebol, nggak usah ajarin anak muda ini ilmu-ilmu beginian. Ajarin dia sholat sama ngaji sih sudah. Enggak jebol Bro. Saya bilang saya minta jarum. Saya pegang tuh muntah besi, gaya dia dah Pak. Tiba-tiba megang tangan saya, tak komat kami apa, gaya dia bilang mau transfer energi. Kalau orang-orang gitu gayanya begitu tuh. Transfer energi apa segala macam, saya ambil jarum, blek, jebol Pak tangan saya. Gimana tadi kalau pakai pisau? Pakai jarum jebol, blek, masuk jarumnya. Ini nggak kebal Bang, saya bilang. Coba tempat lain, enak amat. Coba tempat lain, ini kan sakit jebolan. Nggak apa-apa, saya coba biar nih anak-anak yang situ pada paham. Sini jebol juga Pak. 3 kali saya tusuk jebol tangan saya, nggak ngaruh ini. Wah Pak, mantri itu ngomong gaya-gayaan. Wah ente punya pegangan nih Bro, ente punya khodam bla bla, gaya dia. Coba pindah tangan kanan, saya ikutin pindah tangan kanan. Pegang lagi tuh barang, jebol juga Pak. Artinya ilmu itu nggak ada yang mutlak. Pakai khodam itu nggak ada yang mutlak. Kalau ada nanti saudara bapak ibu sekalian, pakai jimat, pakai wapak, pakai cincin, pakai rajah, pakai muntah besi, pakai biji inti bumi, pakai cawat Hanuman, pakai cemeti, pakai keris, pakai kujang, pakai apa? Orang di rumah saya ada semua, dulu orang pada datangnya bawa ke rumah, saya buang-buang sudah. Orang bawa gituan ngapain? Minta perlindungan ke siapa bagusnya? Kemana Pak minta perlindungan? Lah ke Allah. Ngapain tiba-tiba ujuk-ujuk bawa keris? Katanya Ustaz, keris saya khodamnya ada 100. Sini kerisnya. Dia bilang, Bu saya buang di kali Pak. Ya ngapain? Pakai begituan kan nggak perlu. Kalau ada maka bacalah surat Al-Mu'minun ayat 97-98. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Apapun modelnya, kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan termakan dengan omongan orang yang bisa bikin bapak ibu kaya tanpa kerja. Apalagi pakai barang-barang yang gaib. Bisa kaya tanpa kerja, bisa, tapi di atas sejadah caranya. Yang kita minta Allah.
tiba-tiba kalau ada orang, lu mau kaya nggak? Oke, nanti duit akan keluar dari bawah sejadah katanya. Gimana caranya? Cari ayam cemani. Tahu ayam cemani, Pak? Ayam hitam, semuanya hitam. Habis cari ayam kemani, cari air di 7 sumur yang berbeda. Habis cari 7 sumur berbeda, cari bunga 7 rupa. Habis itu bawa ke sini ke tempat saya pas persis tanggal 1 Suro. Mau ngapain? Mending ayamnya bawa ke sini, kita makan sama-sama. Habis itu darahnya dipotong. Pas darahnya dipotong, dilumurin ke beberapa bagian yang bakal menjadi tanda dia tuh. Kalau saya bilang itu udah tanda kita menghamba diri kepada setan sudah. Ini namanya tumbal. Katanya duit nanti keluar dari bawah sejadah. Saya ngelihat orang yang bawa ilmu itu aja motornya masih bebek, belum Harley Davidson. Siapa cek rumahnya? Karena murid kita yang kena tipu sama dia. Dia aja kagak kaya, lu ngapa percaya sama yang motor masih bebek peot? Mohon maaf Pak, bebek peot kan kagak mencerminkan punya duit. Mau maaf gitu, bukan ngatain bebeknya, bukan. Terus akhirnya saya ikutin tuh orang ke rumahnya juga kecil. Kita cuma orang murid saya kebetulan kena bodoh-bodohan, pengen cepet kaya tapi jalur instan. Jangan ya Pak, jangan. Kalau ada orang datang ngasih jimat, ngasih barang, tolak. Ngasih kalung, tolak. Ngasih wapak, tolak. Ngasih cincin, tolak. Ngasih keris, tolak. Saya kenapa ngomong begini keras ya? Capek saya ngadepin orang-orang gitu. Karena kebetulan yang kena murid-murid kita juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kaya ya sholat duha sama sholat tahajud. Kalau mau urusan mudah, sholat duhanya 4 rakaat, tahajudnya 4 rakaat. Kalau mau nggak punya musuh, sholat duhanya 8 rakaat, tahajudnya 8 rakaat. Kalau mau dilengkapin semuanya, kaya iya, mudah iya, nggak punya musuh iya, hidup tenang iya, tahajud 12, duha 12. Nanti tutup sama witir kalau tahajud. Kalau duha nggak usah ditutup pakai witir.